Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Rehan Noval Hakim dan saya sendiri, Satria Ade Anindya, akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Penyebaran Hoak di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu majunya perkembangan teknologi seiring dengan terbukanya arus informasi membuat masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas dengan arus informasi yang super cepat yang mengglobal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditunjang oleh alat dan media yang memudahkan untuk penyebaran informasi. Masyarakat beranggapan, media memiliki peran strategis dalam proses komunikasi, khususnya komunikasi media massa. Media berdampak positif terhadap penggunanya, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif pun muncul, salah satunya adalah hoax. Di Indonesia pada tahun 2016 muncul berita mengenai aksi bom, penembakan, dan pembunuhan di beberapa titik seperti Balai Kota, Monas, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Pesan ini beredar di WhatsApp dan Facebook, yang diklaim berisi arahan dari Wakil Komandan Brimob kepada intelijen dan pengaman internal terkait unjuk rasa besar pada tanggal 4 November 2016. Muat adanya pelaku teror yang menyiapkan aksi bom, penembakan, dan pembunuhan dengan sasaran kantor kedutaan dan rencana penyerangan ke perumahan elit dan mal. Kenyataannya, ini hanya karangan belaka. Kepolisian lantas mengeluarkan pengumuman di Twitter resmi mereka dan menegaskan kabar tersebut bohong belaka, jangan dipercaya, ungkap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Boy Rafli Amar. Maka dari itu, melalui presentasi ini kami ingin memberikan informasi mengenai langkah-langkah mencegah hoax. Yaitu ada solusi pencegahan penyebaran hoax oleh pemerintah. Yang pertama bisa melalui tindakan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU ITE yang mengatur sanksi bagi pengguna internet yang menyebarkan konten negatif dan hoax. Menyebarkan atau memberikan informasi buruk di internet bisa terancam pidana pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang ITE. Berikut adalah pasal-pasalnya yang dapat menjerat. Pemblokiran dan penampisan situs. Pemblokiran dan penampisan situs di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014, yang mana pada pasal 6 disebutkan Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut Trust Plus Positif. Sistem kerja Trust Plus Positif menerapkan adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik serta menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia. Menurut data dari Kominfo, aksi pemblokiran dan penampisan situs di Indonesia sampai akhir tahun 2016 mencapai 773.097 situs atau sekitar 90%. Beberapa situs yang diblokir diduga bermuatan konten yang provokatif. Kemudian ada upaya yang bisa dilakukan masyarakat dalam mencegah hoax. Yang pertama adalah pemahaman literasi digital. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital, maka berita hoax yang dikeluarkan media tidak bertanggung jawab. Pastinya akan diterima mentah-mentah oleh masyarakat, tanpa membaca hingga tuntas, tanpa melakukan analisis terhadap pemberitaan yang ada, dan menyebarkan ke khalayak yang lebih luas tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Menjadi literat digital berarti memproses berbagai informasi dan memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi
akibat penggunaan teknologi dan dalam kehidupan sehari-hari. Memacu individu untuk berlatih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Yang kedua ada cermati alamat situs. Dengan melihat siapa yang mengunggah informasi tersebut, kita bisa tahu kebenaran dari berita tersebut. Karena jika berita tersebut berasal dari media-media ternama, akan memiliki kredibilitas tinggi, sehingga akan berhati-hati dalam melakukan penulisan. Kemudian cari sumber pembanding pada saat kita ragu berita yang kita baca hoax atau tidak. Kita dapat mencari informasi dari sumber lain pada referensi atau media lain agar dapat melihat apakah berita yang ada pada internet sejalan dengan berita yang ada pada di televisi. Yang ketiga ada periksa fakta berita tersebut. Periksa fakta berita tersebut berasal dari mana, sumbernya siapa, apakah dari institusi resmi. Sebaiknya jangan cepat percaya jika ketika membaca sebuah berita. Apabila terdapat berita pada artikel yang dapat diedit oleh siapapun, maka berita tersebut belum sepenuhnya dapat dipercaya. Kemudian cek keaslian foto, karena saat ini teknologi semakin canggih sehingga surat, artikel, foto maupun video dapat dipalsukan, sehingga timbul adanya kerugian dalam masyarakat. Kesimpulan, peristiwa penyebaran berita hoax yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih selektif, serta berhati-hati akan segala berita ataupun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Cari tahu dari mana sumber berita tersebut, dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau informasi yang didapat. Jangan mudah terprovokasi dengan menyebarluaskan kembali berita atau informasi yang belum jelas benar atau tidaknya. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoax dan yang beredar di masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi di masyarakat, dan pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.